Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Titis di Trio Els Channel. Channel yang berisi tentang video kreativitas generasi milenial dan video pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah suatu standar yang digunakan untuk menyatakan hasil dari suatu pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, satuan dibedakan menjadi dua. Satuan baku dan satuan tak baku. Untuk lebih memahami tentang satuan baku dan satuan tidak baku, kita simak percobaan berikut ini. Ya, kali ini kita akan membedakan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Di sini saya contohkan satuan baku menggunakan penggaris dengan satuan cm, ada dua jenis penggaris ya. Bahannya saja yang berbeda, yang satu terbuat dari besi, yang satu terbuat dari mika, tapi dua-duanya sama-sama dalam satuan cm. Apakah ketika mengukur menggunakan dua penggaris ini hasilnya akan sama atau tidak? Nah, kita akan mengukur lebar buku. Mari kita saksikan mengukur lebar buku. Berapa lebarnya dengan menggunakan penggaris mika? 16 cm. Ya, jadi lebar buku menggunakan penggaris mika 16 cm. Sekarang kita coba dengan menggunakan penggaris besi. Coba Adik diukur dengan besi, penggaris besi. cm. Ya, ternyata hasilnya sama. Meskipun penggarisnya berbeda, tapi satuannya sama cm, maka ketika digunakan untuk mengukur, contohnya mengukur lebar buku, hasilnya sama. Dan lebar buku dengan dua penggaris ini adalah 16 cm. Itulah satuan baku. Jadi satuan baku, satuan yang sudah distandarkan. Artinya, dia akan menghasilkan hasil yang sama besar. Untuk mengukur dia akan menghasilkan besar yang sama. Nah, kita akan mencoba dengan satuan yang tidak baku. Sendok itu juga bisa dibuat satuan tidak baku. Sendok makan, seperti kita minum obat atau membuat kue. Berapa takaran sendok makannya? Oh, ternyata dibutuhkan air sebanyak 3 sendok makan. Nah, sendok makan berarti sebagai satuan. Nah, apakah sendok makan ini menghasilkan ukuran yang sama? Dua-duanya sama-sama sendok makan. Ya, kita akan mencoba. Kita akan menuangkan air menggunakan sendok sampai dengan batas yang sudah saya beri tanda hitam ini. Nanti berapa sendok makan yang pertama dan berapa sendok makan yang kedua. Baik, kita coba untuk sendok makan yang pertama. Dia menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dengan menggunakan sendok makan yang pertama hanya dibutuhkan 5 sendok makan untuk mencapai volume 40 ml. Nah, bagaimana dengan menggunakan sendok makan yang kedua? Kita akan coba menghitung. 1, 2, 3,
ternyata yang sendok makan yang kedua dibutuhkan 7 sendok makan untuk menghasilkan atau mencapai garis di posisi 40 ml. Jadi sama-sama sendok makan ya, sama-sama sendok makan, ternyata hasilnya tidak sama ya. Contoh lagi, kita menggunakan mengukur panjang meja ini dengan menggunakan jengkal. Coba adik jengkalnya, menghitung panjangnya ini sampai sini adik ya. Dari sini ya. Satu, ini seperti mama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6 jengkal mama. Sekarang adik coba berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, hampir 8 jengkalnya adik. Jadi sama-sama satuannya jengkal, ternyata hasilnya tidak sama karena ukuran jengkal masing-masing orang tidak sama. Ya, saya jelaskan lagi bahwa ternyata satuan tidak baku itu jika digunakan untuk mengukur tidak akan diperoleh hasil yang sama. Misalkan tadi jengkal, karena jengkal masing-masing orang tidak sama panjangnya. Tapi untuk satuan baku, apabila kita mengukur sama-sama satuannya sentimeter, tiap-tiap orang mengukur akan dihasilkan yang sama jika benda yang diukur adalah sama. Nah, satuan baku ini berlaku secara internasional. Contohnya satuan baku yang lainnya adalah kilogram, kemudian detik tapi di internasional kita menyebutnya sekon, kemudian joule, kemudian watt. Sedangkan untuk satuan tidak baku, contohnya adalah jengkal, kemudian hasta, depa, kaki ya, langkah kaki itu perhitungannya termasuk satuan tidak baku. Demikian penjelasan perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Mudah bukan membedakan antara satuan baku dan satuan tidak baku? Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.